koneksi antar materi satu-satu. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas belum mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya sejatinya sudah percaya bahwa setiap murid memiliki karakter, latar belakang, dan kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun, saya menghadapi masalah di dalam kelas yang saya ajar. Pasti ada saja siswa saya yang selalu bertingkah aneh, malas, dan acuh tak acuh selama kegiatan pembelajaran. Tak jarang saya melakukan beberapa tindakan penyadaran, termasuk memberi hukuman. Saya membuat standar yang menurut saya paling rendah bagi siswa yang saya anggap paling lemah di kelas. Misalnya, dalam pelajaran menyanyi, sekurang-kurangnya mereka mengerti ketukan dalam sebuah lagu. Standar yang saya buat dalam pelajaran saya ini, mungkin saja bagi sebagian murid, bisa jadi sangat sulit mereka capai. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Pertama, saya menyadari bahwa saya masih jauh dari guru yang ideal menurut pemikiran KHD. Saya ibarat cawan yang baru, sedikit terisi air. Karena itu, saya ingin membuka diri saya sedapat mungkin agar bisa terisi oleh pikiran-pikiran baru yang menyegarkan, terutama pemikiran KHD yang sangat kaya. Kedua, saya harus memuliakan siswa dalam setiap proses pendidikan. Murid adalah subjek utama, peran saya hanya sebagai penuntut. Ketiga, saya belajar untuk lebih menghargai kearifan lokal yang kaya akan nilai-nilai yang sejalan dengan pemikiran KHD. Dalam dunia pendidikan, seperti gotong royong dan kebersamaan, ketelitian, tanggung jawab, saling menghargai, dan sopan santun. Kekayaan budaya dapat menjadi sumber belajar yang sangat bagus untuk murid, yang dapat saya terapkan lebih baik, agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD sesuai konteks sosiokultural. Pertama, bersama murid menggali nilai-nilai kearifan lokal sebanyak mungkin, yang sejalan dengan pemikiran KHD. Secara praktis misalnya, menghidupkan lagu dan tarian daerah, meneliti bangunan rumah adat, permainan tradisional, dan lain-lain. Hal ini mesti dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya sekali saja. Dengan demikian baik murid maupun saya sebagai pendidik, dapat menghayati peran masing-masing dengan bersumber pada kekayaan budaya sendiri. Kedua, lebih mendalami peran saya yang hanya sebagai penuntut. Saya berusaha untuk lebih menghargai para murid sebagai subjek yang harus selalu dimuliakan. Analogi pendidik sebagai petani yang dipakai oleh KHD sungguh sangat berkesan bagi saya secara pribadi. Saya harus lebih mengenali para murid secara utuh, agar saya dapat mengetahui persoalan yang mereka hadapi, kemudian mencari solusi bersama untuk mengatasinya. Terlalu dini memberi cap negatif kepada murid harus dihindari.